Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesus, Hamasya Elohim, Bapak Surgawi, Bagan Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fi Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Dan iman bukan saja hanya kita perkatakan di dalam mulut kita bahwa kita beriman kepada Tuhan, terutama kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman juga harus ditunjukkan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Percuma kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan, tetapi kelakuan, perbuatan, bahkan tindakan kita sangat berbeda drastis dengan apa yang kita imani kepada Tuhan. Kita sering menyakiti orang, atau kita sering mengecewakan orang, apalagi mengecewakan hati Tuhan. Itu yang sering mungkin kita lakukan. Nah, di sini iman yang diharapkan oleh anak-anak Tuhan adalah iman yang excellent. Adalah iman-iman yang bertumbuh dari buah-buah roh. 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, dan 9 buah roh yang lainnya ya, yang Tuhan harapkan daripada kita anak-anaknya. Bukan hanya kita mengatakan aku hanya beriman, aku hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan itu kepada sesama kita, apalagi kita tidak menunjukkan itu kepada Tuhan. Kita hanya menjadi pendengar saja, kita hanya bersantai-santai saja, tidak melakukan sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kita, atau sesama kita melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita haruslah mencerminkan karakter daripada Kristus, yaitu kita memiliki kasih, kita memiliki buah-buah roh, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga orang-orang dunia bisa membedakan kita mana anak-anak Tuhan dan mana anak-anak dunia ini. Tetapi pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan yang mencari jalan tengah ya. Mereka mencari sesuatu yang mengenakan bagi mereka. Mereka juga mau ikut Tuhan, mereka juga mau ikut dunia. Ya, seperti itu. Nah, kalau iman kita cuma setengah-setengah, maka kita akan tergerus oleh zaman ini. Yang mana zaman ini semakin jahat. Ya, kita mungkin diiming-imingi oleh kata-kata yang manis, oleh hadiah-hadiah yang mewah, tetapi itu hanya membawa kita kepada lembah kekelaman. Kita tidak tahu kita sudah dijebak oleh roh-roh dunia ini. Maka dari itu, milikilah iman yang excellent di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tidak melihat rencana Tuhan di depan kita, kita tidak melihat solusi yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Saat kita dilanda kesesakan, saat kita dilanda pencobaan, apakah kita masih memiliki iman kepada Tuhan? Itu yang bisa menjawabnya adalah hati kita masing-masing. Maka disitulah kita akan diuji, apakah kita betul-betul memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, atau hanya pengikut biasa aja, ya, seperti yang dikatakan mempelai sebagai follower, atau memang pengikut Tuhan yang sejati. Nah, itu akan bisa dijawab oleh hati kita masing-masing. Nah, saat kita melihat teman kita susah, kita hanya mengatakan kasihan, tetapi kita tidak mencoba membantu mereka, memberikan apa yang kita punya semampu kita. Apakah kita bisa dikatakan memiliki iman kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan mengasihi setiap umat manusia, seperti kita juga. Kita harus mengasihi setiap umat manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Milikilah iman sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tanpa kita melihat tapi kita rasakan bahwa Tuhan ada di hati kita, di pikiran kita, dan di sekitar kita. Menutup
kesaksian ini saya akan mengangkat satu pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.